Shalom saudaraku yang kekasih. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang saya akan bawakan, di mana saya beri judul renungan ini adalah kekuatan di tengah kesulitan hidup. Kita akan belajar renungan kita dari buku 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari bisa tertanam dan tertabur dalam hati kami masing-masing, dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga setiap hari kami lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya berkati hamba supaya apa yang hamba sampaikan hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita adalah kekuatan di tengah kesulitan hidup. Di dalam buku 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 mengatakan bahwa dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Percaya atau tidak percaya, kita berada dalam apa? Di zaman apa? Peperangan rohani. Mulai dari hal yang kecil seperti kita mengobrol dengan orang lain, sampai hal yang besar seperti kita anak muda mencari jodoh. Semuanya bermuara pada apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Sayangnya banyak kita orang Kristen yang kalah dalam peperangan rohani karena kita tidak mudah menghadapi ini. Dan tantangan yang terberat adalah ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita dalam kesulitan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak membantu kita dalam menghadapi masalah hidup kita. Nah, apa yang harus kita pahami dalam situasi seperti ini? Kita tahu bahwa Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dia mendirikan banyak gereja-gereja pada zamannya dan mampu bertahan di tengah pelayanan yang sangat berat. Apakah Paulus bukan manusia biasa seperti kita, yang sering tertekan dalam kondisi yang sulit? Ya, kita tahu dia adalah manusia biasa. Di dalam bagian ini Paulus menuliskan adanya duri dalam dagingnya. Alkitab tidak menjelaskan apakah itu duri itu apa. Ya, mungkin merupakan kelemahan fisik atau tekanan dari dalam diri seperti untuk melakukan dosa, ya kita tidak tahu, itu tidak dijelaskan, atau tekanan dari orang-orang yang menantang pelayanannya. Yang jelas Paulus merasakan peperangan rohani yang berat. Wajar kalau Paulus berulang kali meminta supaya apa? Tuhan melepaskannya dari apa? Godaan itu. Tetapi apa jawab Tuhan? Di ayat 9 itu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin.
Jadi Tuhan menolak keinginan Paulus. Apakah Tuhan itu keliru? Tidak. Bukankah jika Tuhan menolongnya, maka pelayanan Paulus lebih maju lagi? Justru Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup Paulus. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Menguatkan imannya dan mengasah rasa belas kasihan kepada orang lain. Bukankah itu bekal yang sangat penting dalam diri seorang pelayan Tuhan? Jadi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, sehingga terkadang Tuhan membiarkan itu terjadi supaya kita belajar dari pengalaman kita, supaya iman kita diasah, supaya kita lebih tahu dan kita lebih merasakan bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi terkadang Tuhan mengizinkan kita tetap berada dalam kondisi yang sulit supaya kita supaya kasih karunia-Nya semakin nampak dalam hidup kita. Jadi marilah kita meneladani Paulus untuk senantiasa hidup bersandar pada kasih karunia Tuhan. Bagaimana mengetahuinya? Ya, marilah kita uji tindakan kita apakah selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Sehingga itu bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah kami telah dengarkan. Biarlah kami menjadi seperti Rasul Paulus dalam pelayanan yang begitu sulit. Dia tetap percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat dia. Dan kasih karunia Tuhan senantiasa melindungi kami Tuhan. Bapa yang di surga, ini doa dan harapan kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Penebus kami. Amin.